Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita film Stargate? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Ghost of Mars. Ghost of Mars adalah film horor fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2001. Film ini disutradarai oleh John Carpenter dan dibintangi oleh Natasha Henstridge sebagai Melanie, Ice Cube sebagai William, dan Jason Statham sebagai Jericho. Bercerita tentang tahun 2176, di mana unit polisi Mars dikirim untuk menangkap penjahat yang sangat berbahaya di sebuah kota terpencil yang merupakan pos penambangan. Setelah tiba, polisi menemukan bahwa pos tersebut telah menjadi tempat pembantaian. Pasti pada penasaran kan? Baik, daripada berlama-lama, inilah dia Ghost of Mars. Film dimulai dengan sebuah scene yang menjelaskan tentang kondisi Mars pada tahun 2176 yang sedang diterraforming atau dibuat menjadi layak huni seperti planet bumi. Sejauh ini, prosesnya sudah berjalan 84%. Sehingga pada saat itu, populasi umat manusia telah mencapai 640.000 koloni. Selama beberapa minggu terakhir, telah beredar rumor di Mars bahwa sesuatu yang telah terkubur selama berabad-abad baru saja ditemukan. Sebuah kekuatan misterius yang bergerak melintasi lembah selatan dan hanya menyisakan kematian yang sunyi. Suatu hari, kereta angkutan dengan nama Yankee 74 tiba di markas kepolisian di sebuah kota bernama Christ. Di dalam salah satu gerbong, para petugas menemukan Letnan Melanie dalam keadaan pingsan dan diborgol. Karena sebelumnya kereta itu diperuntukkan untuk mengangkut penjahat berbahaya, maka Melanie dibintai laporan pertanggungjawabannya di hadapan para dewan pimpinan. Melanie akan menceritakan semua kejadian yang dialaminya, hingga akhirnya dia terikat di sebuah gerbong. Cerita Melanie diawali dengan perjalanan skuadnya menggunakan kereta Yankee 74. Mereka menuju ke sebuah kota terpencil bernama Shining Canyon dengan misi memindahkan seorang tahanan yang merupakan penjahat berbahaya bernama James Desolation Williams. Pria itu sudah 3 kali dituntut atas kasus pembunuhan. Dan hebatnya, dia selalu bisa lolos dengan alasan membela diri. Tetapi kali ini berbeda. Helena sebagai komandan menduga bahwa William sudah tidak waras karena melakukan kejahatan yang lebih keji dengan memutilasi mayat-mayat petugas di stasiun. Lalu Melanie menuju ke ruang masinis untuk memeriksa jadwal pemindahan sekaligus kondisi kota tujuan mereka. Tetapi masinis yang bernama Maxims menjelaskan bahwa sejak tadi dia tidak bisa menghubungi petugas yang berada di Shining Canyon. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh badai pasir yang sejak tadi menerjang wilayah itu. Dikarenakan mereka sudah hampir tiba, Helena pun memerintahkan agar seluruh skuad untuk kembali memeriksa semua peralatan dan perlengkapan mereka, serta bersiap untuk menghadapi kondisi terburuk, karena yang mereka bawa bukan penjahat biasa. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di Shining Canyon. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat kota yang biasanya kumuh dan ramai itu kini menjadi sepi seperti kota mati. Kota yang biasanya dipenuhi banyak orang, tetapi kini hanya untuk menemukan seseorang saja terasa sangat sulit. Kemudian Helena membagi skuad menjadi 2 tim untuk mencari tahu apa yang telah terjadi di sana. Melanie bersama dengan Jericho menuju ke penjara untuk memastikan bahwa tahanan yang akan mereka pindahkan masih berada di selnya. Tetapi yang mengherankan adalah mereka sama sekali tidak melihat petugas penjara. Hal ini membuat Melanie dan Jericho harus segera melaporkannya ke Helena. Sementara itu, tim yang bersama Helena, yaitu Descanso dan Bashira, menuju ke sebuah hotel. Dan lagi-lagi mereka dibuat terkejut ketika melihat tempat itu yang telah berubah menjadi ladang pembantaian. Terdapat bekas darah di mana-mana, serta banyak organ-organ tubuh manusia digantung di langit-langit ruangan. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ketika mereka semua berkumpul di penjara,
saat mereka mencoba menemui beberapa tahanan untuk mendapatkan informasi tentang Shining Canyon. Di sana mereka bertemu dengan seorang wanita yang mengaku bekerja sebagai ilmuwan di SpaceX, sebuah perusahaan pertambangan di Draker Ridge. Ilmuwan bernama Whitlock ini menjelaskan bagaimana dia meninggalkan Draker Ridge sekitar seminggu yang lalu, dikarenakan kerusuhan yang terjadi di sana. Dengan menggunakan balon udara yang sudah dimodifikasi, Whitlock berkelana tanpa tujuan. Lalu dia mencoba mengikuti jalur kereta yang akhirnya membawanya ke Shining Canyon. Karena merasa panik dengan kerusuhan yang juga terjadi di Shining Canyon, akhirnya Whitlock memohon kepada petugas untuk mengurungnya di dalam sel tahanan. Setelah mendengar penjelasan Whitlock, Helena meminta Melanie dan Jericho untuk memeriksa William. Karena kemungkinan saja William mengetahui tentang masalah ini. Tetapi sangat disayangkan, William sama sekali tidak bersuara. Dia hanya diam dan merasa kesal dengan ocehan Melanie yang menghinanya. Setelah meninggalkan sel William, mereka berdua bertemu dengan Bashira yang sejak tadi bersiaga di depan sebuah lemari. Ternyata ketika lemari itu dibuka, ada seorang wanita yang bertingkah aneh seperti sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Wanita itu pun sama sekali tidak merespon Helena. Dia hanya memainkan jemarinya tanpa mempedulikan orang di sekitarnya. Beberapa waktu kemudian, Melanie dan Helena kembali mencoba memeriksa kondisi di pusat kota Shining Canyon. Lalu mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang pria di dalam mobil yang meminta mereka untuk menjauh darinya. Dengan memegang sebuah pisau, pria itu pun mengiris lehernya sendiri. Lalu di tengah usaha mereka untuk mengeluarkan pria itu, tiba-tiba ada bayangan yang melintas di belakang Helena dan membuatnya mengejar bayangan itu. Lalu tak lama kemudian Jericho yang sebelumnya dihubungi oleh Melanie akhirnya tiba di lokasi tersebut. Tetapi sangat disayangkan, dia juga tidak bisa membuka pintu mobil itu. Menurutnya akan butuh waktu lama untuk membuka pintu tersebut. Di samping itu, pria yang di dalam mobil juga melarang mereka untuk membukanya. Karena kemungkinan ada sesuatu yang berbahaya di dalam mobil tersebut. Jadi demi keamanan, Jericho menyarankan untuk membiarkan mayat itu tetap di dalam. Lalu Jericho juga menyarankan Melanie untuk kembali ke penjara selagi dia mencari Komandan Helena yang tiba-tiba hilang. Setelah Melanie tiba di penjara, alangkah terkejutnya dia melihat William telah bebas dan menyandera Bashira. Hal ini disebabkan karena Bashira tidak sengaja membuka sel William untuk membagikan makanan. Tetapi niat Bashira malah dimanfaatkan oleh William sebagai kesempatan untuk membebaskan diri. Lalu Melanie pun mencoba bernegosiasi dengan William. Dan saat William lengah, Melanie langsung mencoba melumpuhkan William. Tetapi William membuktikan bahwa dia adalah orang yang berbahaya. Dia berhasil menyerang balik hingga membuat Melanie pingsan dan melarikan diri. Damn girl, I like you already. Beberapa waktu kemudian, Melanie tersadar dan mendapatkan laporan dari Bashira bahwa William melarikan diri ke klinik. Mereka bertiga pun mengatur rencana untuk mengepung klinik dan menangkap William. Kali ini Melanie akan masuk sendiri, sedangkan Bashira dan Descanso menunggu di luar untuk menyergap William dari pintu belakang. Setibanya di dalam klinik, Melanie melihat kondisi klinik yang tidak jauh berbeda dengan hotel yang sebelumnya mereka datangi. Tetapi di sini Melanie menemukan beberapa pasien yang masih hidup dengan kondisi mengerikan. Mereka bertingkah aneh seperti orang yang sedang kesurupan dan ada pula yang sedang melukai dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba saja salah satu dari mereka menyerang Melanie dari belakang. Beruntung William muncul dan menyelamatkan Melanie. Merasa berterima kasih atas pertolongan William, Melanie pun membalas pertolongan William dengan cara menembak seorang pasien lain yang berusaha menyerang William. Lalu Melanie pun memaksa William untuk ikut dengannya agar dibawa kembali ke sel tahanan. Akhirnya, William kembali di penjara dan kali ini, Melanie mencoba menginterogasi William tentang kejahatan yang telah dilakukannya. William menjelaskan bahwa dia tidak membunuh siapapun, dan ketika dia hendak merampok stasiun, dia sudah menemukan banyak mayat tergantung di sana. Lalu karena polisi menemukan barang bukti berupa tas yang berisi uang, maka dia dituduh telah melakukan kejahatan, perampokan, dan pembunuhan.
Di sini Melanie mencoba untuk mempercayai penjelasan William, karena sebelumnya William juga telah menyelamatkannya dan tidak membunuh anggota kepolisian walaupun beberapa kali mendapatkan kesempatan. Tetapi Melanie tetap harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas. Dia menyerahkan semuanya ke pengadilan dan berharap William tidak memperkeruh suasana, karena hal itu akan memberatkannya dalam persidangan. Sementara itu di tempat lain, Jericho yang sedang mencari Helena melihat seorang wanita yang sedang menuju ke arah bukit, yang mana terdapat banyak kepala yang ditancapkan pada besi-besi di atas bukit. Wanita itu pun menancapkan sebuah kepala di sana, dan pergi meninggalkan tempat itu. Di sini Jericho sangat terkejut ketika menyadari bahwa kepala yang baru saja ditancapkan adalah kepala dari komandannya, yaitu Helena. Lalu Jericho pun mencoba mengejar wanita itu dan menemukan sekelompok orang yang bertingkah aneh dan berbicara bahasa yang tidak dimengerti Jericho. Lalu pemimpin mereka dengan kejam memenggal kepala para penduduk Shining Canyon yang berhasil mereka tangkap. Setelah melihat hal mengerikan itu, Jericho memutuskan untuk menghubungi Melanie dan melaporkan apa yang terjadi dengan Komandan Helena serta kegilaan orang-orang yang berada di sekitar tambang. Tetapi sangat disayangkan, komunikasi mereka tiba-tiba terputus, diakibatkan gangguan dari badai pasir yang melanda daerah itu. Beberapa menit kemudian, akhirnya Jericho dan 3 orang yang selamat tiba di penjara. Ketiga pria itu bernama Unos, Dos, dan Tres. Jericho meminta Melanie untuk memastikan semua pintu terkunci, karena sebentar lagi ada sekitar 200 orang gila, atau selanjutnya kita sebut saja Martian, yang akan menyerbu tempat itu. Lalu Jericho menceritakan bagaimana dia diselamatkan oleh Unos, Dos, dan Tres. Uno menjelaskan bahwa sebelumnya para Martian itu adalah penambang. Tetapi secara tiba-tiba semua orang di tempat itu menjadi gila dan berkeliaran untuk memenggal kepala orang-orang. Saat kejadian itu, mereka bertiga sedang mengintai lokasi pertambangan. Mereka melihat para penambang menghentikan pekerjaan lebih awal, tidak seperti biasanya. Lalu tiba-tiba saja muncul badai pasir merah yang menyelimuti seluruh tempat itu dan membuat keadaan menjadi panik. Akhirnya, karena tidak mau terlibat lebih jauh, Uno beserta kedua rekannya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan berlindung dari badai pasir. Kemudian setelah badai reda, Uno mencoba memeriksa kembali keadaan di lokasi tambang dan menemukan tubuh para penambang tergeletak di mana-mana. Awalnya Uno mengira bahwa mereka semua telah mati. Tetapi tiba-tiba para penambang itu bangkit dan bertingkah aneh, seperti orang yang sedang bingung. Lalu mereka mulai berubah, mereka mengiris kulit, serta menajamkan gigi layaknya hewan buas. Ada juga yang membuat senjata dan membunuh orang-orang yang tidak berubah, menguliti wajahnya dan menggunakannya sebagai topeng. Lalu kepala orang-orang yang mereka penggal dijadikan sebagai trofi dengan cara menancapkannya ke besi-besi yang ada di atas bukit. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Uno, Dos, dan Tres tidak punya pilihan yang lebih baik selain bersembunyi, dikarenakan mereka juga tidak memiliki senjata untuk melakukan perlawanan. Yang mereka miliki hanyalah sebuah tas berisi detonator yang mereka temukan di gudang itu. Lalu Melanie menyinggung tentang William yang membuat Uno mengeluarkan senjatanya. Ternyata sejak tadi mereka hanya berbohong untuk mengelabui Jericho. Uno menjelaskan tujuannya adalah untuk menyelamatkan William yang ditahan oleh pihak kepolisian. Jericho menyarankan agar menuruti perintah mereka, karena yang terpenting sekarang adalah bagaimana mengatasi 200 orang Martian yang sebentar lagi akan datang untuk menyerbu mereka. Setelah mempertimbangkan usulan Jericho, akhirnya Melanie pun menuruti permintaan Uno, dan hal ini disambut dengan penuh sukacita oleh William. I'll be goddamn. Karena saking gembiranya, Uno dan rekan-rekannya sampai tidak menyadari bahwa mereka semua sudah terkurung di dalam sel bersama William. Ternyata Melanie memanfaatkan hal ini untuk menawarkan kerjasama agar bisa melarikan diri dari kota itu. Karena seperti yang dikatakan Jericho, sebentar lagi akan ada 200 orang Martian yang akan menyerbu mereka. William yang tidak punya pilihan lain akhirnya menyetujui tawaran Melanie. Tetapi Uno masih saja berusaha untuk menantang Melanie.
Sehingga Melanie harus memberikan sedikit pelajaran dan mempermalukan Uno di hadapan teman-temannya. Kemudian mereka menuju ke sel lainnya dan membawa beberapa tahanan untuk menyelamatkan diri dari kota itu. Beberapa waktu kemudian, mereka pun berkumpul untuk menyiapkan semua senjata, serta memanfaatkan detonator yang ditemukan Uno untuk mengubahnya menjadi hand grenade. Lalu Melanie menjelaskan rencana mereka melarikan diri dengan menggunakan kereta Yankee 74 yang akan tiba di stasiun beberapa menit lagi. Mereka pun mulai menjalankan rencana dan memeriksa seluruh kamera pengawas untuk memastikan tidak ada Martian di sekitaran kota. Tetapi setibanya mereka di luar, mereka malah melihat beberapa ledakan dan tiba-tiba saja para Martian itu muncul dari atas bangunan menyerbu mereka. Melanie memerintahkan kelompoknya untuk mengabaikannya dan terus berlari ke arah stasiun. Tetapi sayangnya setelah mereka tiba, mereka tidak menemukan Yankee 74 di sana. Akhirnya karena tidak punya pilihan lain, William pun memutuskan menghadapi para Martian dan kembali ke penjara untuk berlindung. Come on, you mindless mother. Sangat disayangkan beberapa anggota kelompok Melanie tewas, termasuk Descanso, Dos, Tres, dan juga Uno yang merupakan adiknya William. Tetapi anggota yang tersisa berhasil kembali ke penjara dengan selamat. Sementara itu, Whitlock mencoba memeriksa keadaan pria tua yang ditinggalkan mereka. Menurut Whitlock, makhluk yang merasuki orang-orang itu seperti udara dan akan terus berpindah dari manusia ke manusia lain untuk membalaskan dendam kepada siapapun yang mengklaim planet mereka, yaitu Mars. Lalu Whitlock juga menjelaskan tentang apa yang terjadi di Tracker Ridge, yang mana asal mula dari semua kejadian ini. Saat itu Whitlock sedang berada di tambang, dan ada yang membunyikan alarm dengan kode 740, yang artinya menemukan sesuatu di Mars, seperti organisme biologis, indikasi air, atau temuan-temuan ilmiah lain. Setelah meledakkan salah satu sisi gunung, mereka menemukan jalan masuk, sebuah terowongan yang sepertinya sudah berada di sana selama berabad-abad dan dibangun oleh makhluk lain yang sebelumnya menduduki planet itu. Di dasar terowongan, Whitlock bersama dengan timnya menemukan sebuah pintu dengan tulisan Mars kuno. Kemungkinan karena umurnya sudah berabad-abad, pintu itu pun menjadi sangat rapuh, sehingga ketika Whitlock mencoba menyentuhnya, pintu itu langsung hancur dan mengeluarkan makhluk misterius yang ada di dalamnya. Lalu makhluk berbentuk udara merah itu pun langsung merasuki seluruh pekerja yang ada di sana. Tiba-tiba Bashira datang dan melaporkan bahwa dia berhasil menghubungi petugas kereta. Menurut informasi yang didapatnya, kereta itu berhenti 3 km di bagian utara kota, dikarenakan permasalahan sistem yang memblokir jalurnya. Setelah menjelaskan hal itu, tiba-tiba saja pria tua yang berada di dalam penjara menyerang Bashira. Sepertinya pria itu sudah sepenuhnya dikuasai oleh udara merah. Beberapa waktu kemudian, Melanie dan William sedang memeriksa kamera pengawas, dan mereka menyaksikan satu demi satu bangunan-bangunan di kota itu dihancurkan oleh para Martian. William menjelaskan bahwa jika ingin selamat, maka kereta Yankee 74 harus segera tiba, dikarenakan waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Sementara itu di sel tahanan, Bashira memperhatikan pria tua yang tadi hendak menyerangnya. Kemungkinan karena kesal melihat tingkah laku pria itu, akhirnya Bashira menembaknya hingga tewas. Hal ini menyebabkan udara merah di tubuh pria itu berpindah ke Melanie. Tak lama kemudian Melanie pun sadar, tetapi dia hanya bisa melihat dan tidak bisa bergerak. Sepertinya makhluk itu sedang mengambil alih tubuh Melanie. William yang menyadari hal itu memutuskan untuk membawa Melanie keluar, dikarenakan tidak ada yang bisa mereka lakukan jika makhluk itu sudah menguasai Melanie selain membunuhnya. Karena tidak punya alasan untuk menolak, akhirnya Jericho pun menyetujui keputusan William. Setibanya di luar, William mengembalikan kalung Melanie yang dicurinya. Jericho menjelaskan bahwa kalung itu adalah tempat rahasia Melanie menyimpan obat penenang yang biasanya dikonsumsi ketika Melanie dalam keadaan cemas. Akhirnya, sebagai salam perpisahan, Jericho meminumkan obat itu kepada Melanie dan meninggalkannya di sana.
Beberapa waktu kemudian, Melanie yang telah dirasuki oleh udara merah melihat gambaran masa lalu makhluk Mars yang muncul dalam pikirannya. Terlihat mereka sedang bersiap untuk berperang dengan teriakan penyemangat dari sang pemimpin. Ternyata teriakan pemimpin makhluk Mars itu berpengaruh pada kendali tubuh dan pikiran Melanie yang perlahan mulai hilang. Tapi tanpa disadari, berkat obat yang diberikan Jericho, akhirnya Melanie berhasil melawan pengaruh makhluk itu dan memuntahkannya. Menyadari dirinya berada di luar dan tidak bersenjatakan apapun, Melanie berusaha untuk mencari jalan masuk ke dalam bangunan penjara. Tiba-tiba dari belakang Melanie, salah satu Martian mencoba menyerangnya. Beruntung Melanie berhasil menghindar dan mengalahkan pria itu. Lalu Melanie menggunakan pedang yang dijatuhkan pria itu untuk memanjat dinding pagar. Sementara itu di dalam bangunan terdengar suara alarm yang menandakan bahwa ada sesuatu yang menerobos masuk. William dan Jericho langsung memeriksa kamera pengawas dan menemukan Melanie sudah berada di dalam pagar. Sudah pasti hal ini membuat mereka berdua bingung. Bagaimana mungkin Melanie tidak menjadi gila seperti penduduk lain yang telah dirasuki udara merah? Setelah Melanie kembali bergabung, dia menjelaskan bagaimana perasaannya ketika dirasuki udara merah, yang mana Melanie bisa mengerti apa yang ada di pikiran makhluk itu. Bahwa mereka tidak akan berhenti menghancurkan setiap makhluk yang datang untuk menjajah Mars. Dalam hal ini, seluruh manusia bumi yang tinggal di Mars dianggap sebagai penjajah. Lalu Bashira yang sejak tadi memperhatikan kamera pengawas, menemukan para Martian membawa senjata pendobrak. Sepertinya mereka berencana untuk menerobos masuk ke bangunan penjara. Melihat hal itu, Melanie langsung meminta kelompoknya untuk menyiapkan senjata, lalu pindah ke tempat lain sambil menunggu kereta datang. Sedangkan Melanie dan William akan mencoba menahan para Martian sebisa mungkin. Dan jika memang di antara mereka ada yang dirasuki, mereka sepakat untuk meninggalkan orang itu. Tak lama kemudian, para Martian pun mulai mendobrak pintu depan. Dikarenakan jumlah para Martian yang sudah terlalu banyak, akhirnya mereka mulai mundur dan secara bergantian menembaki para Martian yang mencoba menyerang mereka secara membabi buta. Sesuai rencana Melanie, mereka akan mengurung para Martian di dalam bangunan penjara untuk diledakkan, lalu mereka melarikan diri lewat pintu belakang. Tetapi tiba-tiba saja pemimpin Martian muncul dari langit-langit ruangan gudang dan menyerang Melanie. William yang melihat hal itu langsung menyerang pemimpin Martian dengan menggunakan senapannya. Karena serangan William tidak cukup untuk melumpuhkan sang pemimpin, akhirnya Melanie menembakkan pistolnya ke arah drum minyak dan membuat pemimpin Martian itu terbakar. Tibanya mereka di luar, Melanie memerintahkan Bashira untuk menghubungi Yankee 74 dengan radio. Ternyata kereta itu sudah ada di stasiun dan sejak tadi sudah menunggu mereka. Akhirnya Melanie dan timnya pun bergegas menuju ke stasiun dengan menggunakan rover yang berhasil dibajak oleh Jericho. Sementara itu, ternyata sang pemimpin Martian masih hidup. Dia semakin marah ketika melihat Melanie dan timnya melarikan diri menggunakan rover. Beberapa waktu kemudian, setelah melewati serbuan dari para Martian, akhirnya mereka berhasil naik ke Yankee 74 dan pergi dari kota itu. Lalu tiba-tiba terlintas di pikiran Melanie untuk kembali dan menghabisi seluruh Martian. Dikarenakan walaupun mereka berhasil tiba di Christ dengan selamat, cepat atau lambat para Martian akan menyusul mereka ke Christ untuk memulai kerusuhan dan pembunuhan di sana sampai seluruh manusia bumi musnah. Akhirnya mereka semua sepakat untuk kembali ke Shining Canyon dan memusnahkan para Martian. Melanie meminta saran Whitlock untuk meledakkan stasiun tenaga nuklir yang akan menghancurkan wilayah itu. Tetapi Whitlock tidak bisa memastikan udara merah itu akan ikut hancur dalam ledakan itu. Setelah Melanie menjelaskan seluruh rencana sederhananya, kereta pun tiba di Shining Canyon untuk memancing para Martian. Sementara itu Melanie, Jericho, dan juga Whitlock memasang bom di stasiun tenaga nuklir. Awalnya semua berjalan sesuai dengan rencana. Para Martian berbondong-bondong datang untuk menghancurkan kereta Yankee 74. Tetapi tiba-tiba saja, pemimpin Martian menyadari rencana Melanie dan mengarahkan serangannya ke stasiun tenaga nuklir.
Hal ini membuat tim William yang bertugas memancing para Martian harus segera menjemput Melanie. Pertempuran pun kembali terjadi dan mengakibatkan Jericho, Bashira, dan petugas kereta tewas, serta Whitlock yang berhasil dirasuki udara merah. Yang tersisa hanya William dan Melanie yang mengalami luka akibat terkena lemparan gear dari pemimpin Martian. Setelah berhasil membawa Melanie ke dalam Yankee 74, William langsung menjalankan kereta itu dengan kecepatan penuh untuk menghindari ledakan nuklir yang akan menghancurkan seluruh Shining Canyon. Tetapi perasaan lega mereka tidak bertahan lama. Ternyata beberapa Martian berhasil naik ke atas kereta. Para Martian itu berusaha masuk ke gerbong untuk membunuh Melanie dan William. Karena Melanie tidak bisa bertarung dengan luka di kakinya, William memutuskan untuk menghadapi para Martian itu. Dengan membawa beberapa dinamit, dia berniat untuk meledakkan gerbong dan melepaskan pengaitnya agar mengurangi beban kereta, sehingga kecepatan kereta pun bisa meningkat. Tetapi lagi-lagi pemimpin Martian muncul, dan mau tidak mau, William harus menghadapi sang pemimpin yang tangguh itu 1 lawan 1. Di pertarungan kali ini, lagi-lagi William menunjukkan kemampuan bertarungnya sebagai seorang penjahat berbahaya. Dia berhasil mengalahkan pemimpin Martian dan melepaskan pengait gerbong. Akhirnya gerbong itu pun meledak bersama para Martian dan pemimpinnya. See you later, you big motherfucker. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Melanie juga berhasil mengalahkan salah satu Martian yang menyusup ke ruang kontrol. Setelah meledakkan gerbong kereta, William kembali menemui Melanie, dan tak lama kemudian, bom yang berada di stasiun nuklir pun meledak dan menghancurkan seluruh Shining Canyon beserta para Martian. Beberapa waktu kemudian, William mencoba mengobati luka Melanie. Karena Melanie mulai percaya bahwa William sebenarnya adalah orang baik, maka dia berjanji akan melaporkan kejadian di Shining Canyon kepada atasannya agar mereka mencabut tuntutan terhadap William. Tetapi William punya pandangan lain. Dia sadar bahwa semua perjuangan yang dia lakukan tidak akan mengubah apapun tentang dirinya yang berlatar belakang sebagai penjahat. Maka dari itu, dia terpaksa memborgol tangan Melanie dan pergi dari kereta itu. Mau tidak mau, Melanie pun harus merelakan tahanannya lepas karena William sudah beberapa kali menyelamatkan nyawanya dan dia tidak melakukan pembunuhan atas petugas stasiun seperti yang diberitakan. Catch you later. Cerita Melanie pun selesai dengan menyisipkan sedikit kebohongan bahwa William melarikan diri saat Melanie tertidur dan sebelum itu William memborgol Melanie agar tidak berusaha mengejarnya. Film pun ditutup dengan scene di mana Melanie terbangun di sebuah kamar perawatan setelah mendengar pengumuman bahwa kota Christ dalam status darurat, di mana semua personel polisi diminta melapor untuk bersiaga, serta seluruh warga sipil diminta untuk tetap berada di rumah. Lalu tiba-tiba William muncul dengan membawa senjata dan mengajak Melanie kembali beraksi untuk membasmi para Martian. Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita Ghost of Mars? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Saya yakin teman-teman penasaran tentang makhluk udara merah yang bisa merasuki tubuh manusia. Menurut saya, makhluk itu sejenis jamur atau bakteri yang berasal dari hasil percobaan makhluk Mars di masa lalu. Sepertinya mereka berencana membuat klon dari bakteri itu untuk memperbanyak spesies mereka yang sudah hampir punah. Tetapi mungkin karena terjadi kegagalan, maka mereka mengurungnya di dalam sebuah kotak atau ruangan yang berada di dalam gunung. Sampai akhirnya manusia bumi membangun peradaban di Mars dan membuka kurungannya sehingga bakteri itu pun lepas. Melanie sebenarnya adalah seorang pecandu. Dia mengkonsumsi obat penenang untuk mengatasi rasa cemas yang berlebihan. Hal ini dibuktikan di scene awal yang menampilkan Melanie meminum obatnya secara diam-diam. Kemungkinan obat yang dikonsumsi oleh Melanie merupakan obat terlarang. Maka dari itu, dia menyembunyikan obat itu di kalungnya. Obat itu sangat berguna untuk menangkal pengaruh dari udara merah, karena obat penenang akan memperlambat aktivitas otak, di mana hal itu akan mencegah udara merah ini menguasai inangnya. Menurut saya, cara kerja udara merah adalah dengan memanfaatkan aktivitas otak untuk memindahkan pikiran dan memori Martian
ke dalam otak manusia, sehingga ketika proses itu selesai, pikiran manusia akan tergantikan dengan pikiran Martian yang dibawa oleh udara merah. Hal ini juga menjadi alasan udara merah tidak bisa mengendalikan manusia yang sudah mati, karena sudah pasti otak orang yang sudah mati akan berhenti bekerja. James Desolation William merupakan penjahat berbahaya yang selalu lolos dari tuntutan hukum atas kasus pembunuhan dengan alasan membela diri. Di sini tidak dijelaskan kejahatan apa yang pernah dia lakukan sehingga mendapatkan julukan Desolation. Tetapi menurut saya, William hanya sekedar preman atau mafia di planet Mars. Namanya hanya dibesar-besarkan oleh kepolisian sebagai orang yang berbahaya. Kemungkinan dari caranya membunuh atau bertarungnya yang brutal. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!